Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan kita sehat semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hardiansyah Hasibuan. Saya salah satu mahasiswa di STAHIN Mandailing Natal. Jadi kesempatan kali ini saya bertujuan untuk membuat video pembelajaran tentang bagaimana teknologi mengubah pendidikan. Ini kita membahas teknologi pendidikan, ya kan? Pembahasan tentang dampak teknologi terhadap sektor pendidikan itu banyak ragamnya. Yang pertama, kita masuk ke materi pembahasan lah ya. Materi pembahasannya itu serba-serbi teknologi dan proses belajar. Dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar itu sangat memang betul-betul berdampak, dikarenakan apalagi zaman sekarang kalau tidak adanya teknologi ataupun media pembelajaran yang berbasis teknologi, kalau menurut saya itu kurang lengkap dalam hal ajar mengajar. Karena ketika kita sudah memakai media pembelajaran di dalam ajar mengajarnya, kita memakai teknologi itu sebagai media pembelajaran, itu menurut saya itu lebih efektif. Contoh, kalau kita sebagai mahasiswa mungkin sudah tidak asing menurut kita ya. Menurut kita memang sudah tidak asing itu kita memakai media pembelajaran itu memakai alat teknologi. Contohnya sebagai PowerPoint mungkin itu udah sering kita gunakan untuk media pembelajaran kita di kelas ataupun di mana saja. Yang kedua belajar mengajar sebelum dan setelah teknologi. Dan yang ketiga, cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Jadi kalau kita memakai teknologi juga kita bisa belajar secara online. Seperti mungkin beberapa tahun yang lalu kita mengalami pandemi COVID-19. Itu dikarenakan ada pandemi COVID-19, mungkin kita semua terutama yang ada di Indonesia ini merasakan bagaimana kelas virtual tersebut. Jadi kita bisa melalui Zoom, melalui Google Meet, ataupun juga sebagai aplikasi yang lainnya untuk memulai pembelajaran yang ada di handphone kita ataupun di laptop kita. Yang keempat, kita masuknya penggunaan ruang kelas virtual di dunia. Dan yang kelima, ada juga peran teknologi interaktif dalam pembelajaran. Manfaat teknologi interaktif. Sebetulnya di dalam membahas teknologi ini banyak dampaknya kalau menurut saya. Di sini juga dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi ini merupakan bagian penting dari proses belajar mengajar. Betul, itu saya sangat setuju. Berkat alat pembelajaran modern, pendidikan tanpa henti kini dapat dilakukan. Keterlibatan siswa meningkat dan pengetahuannya berkembang pesat. Memang betul. Karena begini, ketika memang pembelajaran itu kita memakai teknologi, kalau zaman sekarang kan, kalau siswa zaman sekarang kita udah nggak heran. Permainannya misalnya yang dulu udah nggak main gundu lagi ataupun dan sebagainya. Kalau permainan anak sekarang itu udah handphone. Mereka itu bisa menggenggam dunia dalam satu genggaman. Itulah yang namanya teknologi. Jadi wajar-wajar saja kalau anak-anak zaman sekarang, siswa zaman sekarang itu pengetahuannya itu naik pesat, lebih tinggi dari yang telah lalu dulu. Terus kita juga akan membahas tentang ini proses belajar mengajar sebelum ada teknologi. Oh iya, betul. Dulu pembelajaran dahulunya hanya melalui kelas berbasis individu. Memang dulu kan kita kelas ya individu doang. Dan yang kedua, pendekatan terpusat pada guru. Betul. Nah, dulu kan
pendekatan itu hanya guru saja. Dan yang ketiga, mode instruksi tunggal. Itulah proses pengajar sebelum adanya teknologi. Dan sekarang proses belajar mengajar dengan teknologi, pembelajaran kolaboratif ini dapat dilakukan. Tahu kan kolaboratif apa? Yang kedua, pendekatan terpusat pada siswa. Jadi kalau zaman dahulu kita pendekatannya terpusat pada guru, kalau sekarang pendekatan itu terpusat kepada siswa. Yang ketiga, mode instruksi beragam. Dan kalau misalnya kita menggunakan ataupun menggunakan kalau kita menggunakan ruang kelas virtual, di sini juga kita ada nih cara mempersiapkan ruang kelas virtual. Langkah yang pertama, pilih sistem manajemen pembelajaran. Pilih berdasarkan kebutuhan khusus Anda. Jadi kawan-kawan sekalian itu bisa memilih manajemennya maunya bagaimana gitu kan, yang sesuai terhadap diri Anda sendiri. Dan yang kedua nih, tinjau bahan pembelajaran online. Pilih berdasarkan kebutuhan khusus Anda. Tinjau dulu sebelum mulai pembelajaran. Yang ketiga, gunakan aplikasi kalender dan komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi yang lancar antara pengajar dan siswa. Keempat, pilih platform streaming live aman. Pilih yang memiliki jaringan pengiriman konten. Yang kelima, pilih aplikasi yang mendorong kolaborasi untuk memberdayakan siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan di sini nih grafik penggunaan ruang kelas virtual di dunia dari mulai tahun 2020 sini tertera per Januari 2021. Di sini sesi belajar kini dilaksanakan secara online di 95% sekolah di dunia. Jadi memang waktu kita masa pandemi kemarin, penggunaan kelas online itu memang meningkat karena memang kita juga mengetahui, kita juga merasakan ya namanya kemarin pandemi itu memang semua orang itu nggak ada yang bisa keluar, ya kan? Semua orang itu takut keluar karena takutkan kena virus yang namanya COVID-19. Terus kita juga membahas peran teknologi interaktif dalam pembelajaran. Teknologi interaktif mengubah proses pembelajaran. Teknologi interaktif memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan teman sekelas maupun guru. Jadi selain memang betul-betul teknologi tersebut juga mampu meningkatkan komunikasi antara teman sekelas maupun gurunya para siswa tersebut. Dan manfaatnya ini juga ada di sini, manfaat teknologi interaktif. Teknologi interaktif memberdayakan pengajar. Manfaat bagi guru. Yang pertama, menyiapkan pelajaran dengan media campuran. Pengajar dapat menyiapkan pelajaran dengan media campuran dan elemen permainan. Jadi di situ seorang guru, jadi kan misalnya tadi kita memakai media pembelajaran dengan PowerPoint. Dan PowerPoint itu kan juga banyak, kita bisa memutar video ataupun yang lain gitu. Kita sudah kalau kita menggunakan teknologi Infocus ini ya, kalau Infocus, kita bisa memutar info PowerPoint, video ataupun gambar-gambar yang lain. Itu menurut saya itu adalah media campuran. Menurut saya. Yang kedua, umpan balik lebih cepat. Guru memberikan umpan balik dan bimbingan secara langsung. Misalnya kita mengaktifkan sebuah Infocus
fokus di hadapan para siswa-siswa kita sebagai tenaga pendidik. Jadi kita memperlihatkan ada suatu gambar itu, misalnya kalau kita gimana ya? Kalau kita misalnya kita membahas tentang mata pelajaran fikih ya, fikih misalnya bagaimana tata cara sholat, baru kita tunjukkan sama para peserta didik itu, kita tunjukkan foto ataupun gambar orang yang sedang sholat. Jadi di situ kita bisa bertanya, pas mereka diperlihatkan, anak-anak siapa yang tahu ini gambar apa? Dan sedang apa? Itu sebetulnya umpan balik lebih cepat gitu. Lebih anak-anak juga langsung pas lihat foto tersebut atau gambar tersebut, oh ini bu, itu gambar orang yang sholat bu, gitu. Jadi itu memudahkan anak untuk lebih cepat menangkap gitu. Menurut saya dengan memakai media pembelajaran teknologi ini. Dan yang ketiga, strategi pengajaran fleksibel. Guru dapat menyesuaikan dengan aneka ragam gaya belajar siswa. Manfaat bagi siswa nih. Apa manfaat teknologi pembelajaran ini bagi siswanya? Bagaimana teknologi interaktif mengubah proses pembelajaran? Yang pertama, peningkatan keterlibatan siswa dapat lebih aktif dalam belajar berkat kuis permainan jejak pendapat, konten video dan media lainnya. Memang betul. Begini, yang dimaksud begini. Misalnya tadi nih ada sebuah, kita kan menggunakan infocus. Jadi ada situ kita memutar video misalnya. Anak-anak kan juga kali dengan menonton ataupun dengan melihat foto-foto ataupun sebagainya, gitu kan. Jadi anak-anak itu sangat suka belajar sambil bermain gitu, karena kalau kita terus memberikan mereka materi tanpa ada selang-seling memberikan sekalian permainan yang tidak membosankan mereka untuk belajar, itu sangat tidak efektif loh menurut saya. Jadi kalau saya lagi praktek ya, saya memang lebih seringnya memakai infocus karena itu membuat anak itu biar lebih semangat. Memang yang kita putar itu adalah video-video, tapi video-video itu di dalam itu menyimpan makna yang sangat banyak ataupun makna-makna yang positif lah bagi mereka ya. Misalnya ada video pendek tentang orang yang bersedekah. Jadi situ kan tanpa mereka ketahui, setelah tanpa mereka sadari secara langsung, setelah mereka menonton video tersebut, ya kan? Setelah menonton video tersebut, ya video tersebut itu mengandung makna untuk kita sering bersedekah. Situ kan saya sebagai seorang guru lah ya, saya tanyakan, misalnya si A, si Anu, dia suka kenapa? Dia suka ngapain? Dia suka bersedekah bu. Nah satu lagi si B, dia suka ngapain? Dia rajin sholatnya bu. Jadi nilai positif itu bisa dapat tertangkap hal pikiran mereka gitu. Cepat menangkap rasional mereka, cepat menangkap apa yang ada di video tersebut gitu. Jadi membuat mereka itu memang sambil belajar, tapi tanpa mereka sadari ada juga keseruan tersendiri belajar dengan melihat menonton video ataupun sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya itu teknologi itu sangat diperlukan pada zaman sekarang. Dan yang kedua, pembelajaran siswa mandiri. Semua orang bisa belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga siswa bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi begini, misalnya pada zaman sekarang, kalau kita ibaratkan mahasiswa, ada juga sih yang namanya itu tidak bisa kita pungkiri, ada juga memang mahasiswa yang tidak paham dengan teknologi. Adapun yang sama sekali dia tidak paham bagaimana cara menghidupkan laptop. Jadi dengan kita memakai teknologi tersebut, misalnya kita memakai media pembelajaran laptop, infocus dan sebagainya, handphone ya pada zaman sekarang, itu mereka tahu kemampuannya mereka itu seberapa saja.
Memang mungkin mereka pintar dalam hal ketika membahas pelajaran yang tidak berbasis online, ya kan? Tapi ketika berbasis online ataupun lagi praktek yang namanya megang alat-alat media pembelajaran yang berbasis teknologi, ya katanya mereka nggak tahu. Jadi mereka kan tahu, berarti masih sampai di sini ya pengetahuan saya, kepandaian saya ataupun skill saya akan lebih giat lagi ya untuk kedepannya biar saya bisa memakai laptop, menggunakan handphone dan sebagainya. Dan yang ketiga, pelajaran seru dan menarik. Mata pelajaran yang biasanya dianggap membosankan oleh siswa bisa menjadi lebih menarik. Itu bisa menjadi sangat menarik karena itu menjadi mata pelajaran yang tidak sangat membosankan bagi mereka. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita memulai pembelajaran dengan menyuruh anak-anak itu menonton film pendek ataupun melihat gambar-gambar yang setelah kita sediakan ataupun ada PowerPoint yang bisa kita kasih unjuk mereka untuk menjadi menarik, itu membuat anak-anak itu tidak menjadi bosan dalam pembelajaran tersebut gitu. Jadi setelah itu, akankah pembelajaran jarak jauh menjadi kelaziman baru? Pembelajaran jarak jauh akan tetap ada. Pembelajaran jarak jauh bisa menjadi kelaziman baru berkat kemudahan dan kemampuannya dalam membuat pelajaran menjadi tanpa batas dan lebih menarik. Jadi pada zaman sekarang mungkin kita juga sudah merasakan bagaimana pelajaran dengan jarak jauh, karena kan waktu itu kita mengalami pandemi COVID-19, jadi tidak membatasi kita lah sekarang. Tidak membatasi kita untuk tetap belajar dimanapun kita berada, begitu. Makanya yang namanya teknologi pendidikan ini sangat bermanfaat bagi kita. Teknologi dan pendidikan kini saling berkaitan. Betul. Jadi di sini ada sedikit nih bisa dibilang pepatah atau gimana lah ya, kutipan kalimat dari George Stores. Teknologi tak akan pernah bisa menggantikan guru yang hebat. Namun di tangan guru yang hebat, teknologi sangat transformatif. Itulah kutipan kalimat dari George Stores. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan lagi di sini. Jika ada kata yang salah ataupun pendapat saya yang salah yang saya jelaskan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan ini. Jadi di sini jangan lupa kepada kawan-kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu tidak membayar, jangan pelit-pelit jadi orang. Oke, mana tahu di sini ada saran ataupun bagaimana, masukan, kritik dan saran itu, tolong komen saja di bawah channel ini. Oke, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.